Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari kelompok C eh, ingin mempresentasikan eh, hasil jaminan hukum dan tantangan keamanan digital. Next. Untuk anggota kelompok sendiri ada Javier Patala Bagaskara, Andika Prayuditya, Razan Fadil Alevi, M. Fadullah Fakih, dan Muhammad eh, Fadlur Rahman Sairan. Next. Untuk latar belakang masalah, kebebasan berpendapat merupakan hak asasi yang dijamin oleh konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Perkembangan teknologi komunikasi telah memindahkan ruang publik ke ranah digital, sehingga asertivitas dan negara kini bergantung pada akses dan keamanan infrastruktur telekomunikasi. Kehadiran dari layanan internet satelit seperti penyedia global yang baru memasuki pasar Indonesia sudah membuka peluang pemerataan akses bagi wilayah terpencil sehingga memiliki potensi untuk berpartisipasi publik itu meningkat. Namun, di sisi lain, muncul juga persoalan seperti regulasi yang belum terintegrasi, kerentanan keamanan data seperti kebocoran dan doxing, dan juga praktik penegakan hukum UU ITE yang dianggap multitafsir. Kasus-kasus dari kebocoran data dan kasus kriminalitas ekspresi di ruang digital telah menunjukkan adanya gap antar jaminan konstitusional dan realitas praktek. Oleh karena itu, diperlukannya sebuah kajian yang menggabungkan aspek hukum, telekomunikasi, dan keamanan digital untuk merumuskan rekomendasi perlindungan hak kebebasan berpendapat di era baru ini. Next. 1.1 terdapat rumusan masalah. Untuk yang pertama, sejauh mana kerangka hukum nasional termasuk UU ITE dan UU PDP saat ini memadai untuk menjamin kebebasan berpendapat di era layanan internet satelit. Untuk yang kedua, apa saja risiko teknis spesifik seperti intersepsi, eksfiltrasi data, penyalahgunaan met- metadata, supply chain vulnerabilities, yang dapat ditimbulkan oleh arsitektur layanan satelit komersial, khususnya konstelasi LEO. Yang ketiga, di mana letak kesenjangan regulatif dan kapasitas kelembagaan seperti Kominfo, BSSN, dan penegak hukum dalam mengawasi operator satelit asing yang melayani pengguna di Indonesia. Dan yang terakhir, kebijakan hukum dan teknis apa yang memiliki sifat actionable untuk menyeimbangkan pemerataan akses dengan perlindungan kedaulatan data dan kebebasan berpendapat. Next. Lalu ada 1.2 batasan penelitian. Untuk Yang pertama, ruang geografis Republik Indonesia menelaah implikasi kebijakan dan pengawasan untuk pengguna dan infrastruktur yang melayani wilayah Indonesia. Yang kedua, ruang temporal, literatur dan dokumen yang dianalisis terutama antara tahun 2016 sampai 2025 untuk mencakup evolusi konstelasi Leo dan kebijakan terbaru. Yang ketiga, teknis, fokus pada layanan internet, satelit komersial, khususnya konstelasi Leo dan ground segment, gateway, dan user terminal, tidak melakukan simulasi performa jaringan. Yang keempat, ada aspek hukum, fokus pada kerangka hukum nasional, UU ITE, UU PDB, Peraturan Kominfo, atau BSSN yang relevan, dan perbandingan praktik internasional sebagai referensi. Lalu yang kelima, pendekatan. Penelitian ini bersifat kualitatif, SLR,
konten analisis, studi kasus yang terdokumentasi, tidak mencakup survei, empiris, pengguna akhir. Lalu ada tujuan penelitian. Yang pertama itu mengevaluasi kecukupan kerangka hukum nasional dalam menjamin kebebasan berpendapat pada era layanan internet satelit. Lalu yang kedua, mengidentifikasi dan memetakan risiko teknis spesifik yang berpotensi mengancam privasi dan kebebasan berpendapat. Yang ketiga, menganalisis kesenjangan regulatif dan kapasitas kelembagaan serta merumuskan rekomendasi kebijakan hukum dan teknis yang bersifat actionable bagi Kominfo, BSN, BSSN, DPR, dan pemangku kepentingan lainnya. Lalu di sini ada manfaat penelitian. Yang pertama itu akademis, yang menambah literatur lintas disiplin tentang persinggungan hukum HAM, regulasi data, dan keamanan Setcom. Yang kedua ada kebijakan, memberi rekomendasi praktis bagi Kominfo, BSSN, dan pembuat kebijakan untuk melindungi hak dan kedaulatan data. Yang ketiga, masyarakat atau praktis. Masukan bagi operator satelit tentang kewajiban teknis dan tata kelola untuk perlindungan pengguna. Yang keempat, ada advokasi, yaitu bahan referensi bagi penggiat HAM dan jurnalis untuk memahami implikasi layanan satelit pada kebebasan berekspresi. Selanjutnya ada definisi operasional. Pertama, kebebasan berpendapat, hak individu untuk menyatakan pendapat serta menerima atau menyebar informasi yang dijamin oleh konstitusi dan HAM. Kedua, internet satelit atau SATCOM, jaringan internet yang menggunakan satelit, LEO atau MEO atau GEO untuk menyediakan layanan broadband komersial. Tiga, gateway, ground station, stasiun bumi yang menghubungkan jaringan satelit ke backbone internet terestrial. Empat, metadata, data deskriptif komunikasi seperti waktu, lokasi, durasi yang dapat digunakan untuk profiling pengguna. 5. Kedaulatan data. Kapasitas negara untuk mengatur, mengawasi, dan menegakkan hukum atas pemrosesan data warganya. Keenam, data processing agreement, kontrak yang mengatur hak, kewajiban, dan audit antara pengendali dan pemroses data. Ketujuh, operator satelit asing, penyedia layanan satelit dari yurisdiksi luar negeri yang melayani pengguna di Indonesia. Misal Leo. 1.6. Definisi operasional. Penelitian ini berkontribusi pada pencapaian SDG S9 infrastruktur 10 mengurangi layanan internet satelit yang aman dan inklusif adalah isu teknologi sekaligus kebijakan publik. Dengan memperkuat regulasi data, PSSN, Kominfo, dan menjamin kebebasan berpendapat. Penelitian ini secara langsung mendukung target SDG terkait keterbukaan informasi 16.10, efektivitas kelembagaan 16.6, akses digital 9.c, dan penggunaan kesenjangan digital 10.b. Oke, selanjutnya pada bagian teori, yaitu landasan teori kita di sini adalah yang pertama ada kebebasan berpendapat dalam hukum nasional. Nah, pada bagian teori ini yang pertama, kami itu membahas landasan hukum yang mengenai kebebasan berpendapat di Indonesia. Jadi secara konstitusional, kebebasan berpendapat itu dijamin oleh Undang-Undang 1945 pasal 28E ayat 3 dan diperkuat oleh UU HAM nomor 39 tahun 1999. Namun ketika si hukum ini masuk ke ranah digital, regulasi yang paling berperan itu adalah UU ITE. Nah, permasalahannya adalah
beberapa pasal dalam UU ITE ini, terutama pasal 27 ayat 3 dan 28 ayat 2 itu sering dianggap multitafsir. Ada digunakan untuk membatasi kritik. Nah, inilah yang membuat ada jarak antara jaminan konstitusi dan realitas di lapangan. Nah, bagian teori ini tuh menjelaskan bahwa meskipun hukum itu memberikan jaminan, secara praktik masih ada tuh kepastian intervensi yang bisa berdampak pada kebebasan. Selanjutnya pada internet satelit dan pemerataan akses. Nah, di sini tuh internet satelit itu khususnya yang menggunakan orbit rendah atau LEO itu menawarkan akses internet yang jauh lebih cepat dan stabil bagi wilayah-wilayah terpencil seperti Indonesia kan. Nah, pemerintah itu telah membuat izin bagi beberapa penyedia global untuk mendukung pemerataan digital. Jadi manfaat besarnya adalah eh, mulai dari pendidikan, ekonomi hingga pelayanan sosial. Nah, tetapi ada tantangan juga, yaitu adalah risiko pengawasan lintas negara dan ancaman terhadap kedaulatan digital. Nah, selanjutnya pada bagian sebelah itu ada keamanan digital dan perlindungan data pribadi. Itu adalah penelitian ini menyoroti aspek keamanan digital. Nah, dengan banyaknya kasus kebocoran data di Indonesia, lahirlah Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) sebagai dasar hukuman untuk perlindungan identitas dan privasi pengguna. Namun tantangan ini tuh paling terbesar lah. Data dari layanan internet satelit itu sering diproses dan disimpan di luar negeri. Artinya, kontrol hukum Indonesia itu atas data tersebut menjadi terbatas, sehingga pada teori kami ini menekankan pentingnya peningkatan keamanan cyber, penguatan penegakan undang-undang PDP, dan peningkatan literasi digital masyarakat. Nah, baik, selanjutnya, baik di sini ada studi kasus pada kasus terbaru tahun 2025. Kami menggunakan studi kasus yang aktual ya. Kasus pertama adalah penangguhan izin TikTok yang oleh Kominfo pada tahun 2025 karena pihak TikTok itu menolak memberikan data live stream selama demo nasional kemarin. Nah, kasus ini tuh menunjukkan bahwa pemerintah itu ingin menjaga keamanan nasional dan kedaulatan data. Tapi kepatuhan ini juga tuh berpotensi menghambat kebebasan berekspresi dan menimbulkan killing effect. Nah, relevansinya kepada dengan internet satelit apa? Jadi ini sama berkaitan dengan isu lintas, yurisdikasi, dan kontrol data. Kemudian slide selanjutnya, ini berkaitan dengan studi kasus Starlink. Nah, kasus kedua adalah Starlink. Jadi di sini Starlink masuk ke Indonesia dengan membawa potensi besar, tapi dia itu muncul kekhawatiran seperti belum jelasnya mekanisme audit, lokasi pemrosesan data yang berada di luar negeri, terus resiko persaingan yang tidak seimbang dengan ISP lokal. Jadi Kominfo itu kemudian mewajibkan adanya gateway fisik di Indonesia seperti eh, sebagai bentuk kedaulatan negara. Nah, studi kasus ini memperlihatkan bahwa pengawasan layanan satelit itu asing perlu regulasi yang jelas, khususnya terkait metadata, lokasi data center, dan transparansi operasional. Baik, selanjutnya. Oke, oke. Pada bagian metodologi penelitian, di sini kita masuk ke bab 3 penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Kami memilih pendekatan ini karena tujuan penelitian itu bukan hanya mengukur data dengan angka, tapi memahami hubungan antara yaitu kebebasan berpendapat, regulasi hukum, dan keamanan digital dalam koneksi internet. Jadi pendekatan kualitatif ini membuat kami bisa menggali konteks dan menemukan hubungan sebab akibat di balik fenomena digital tersebut. Oke, selanjutnya di bagian sini selanjutnya next. Nah, di bagian sini eh, kami tentang jenis dan sumber data. Nah, data yang kami gunakan terdiri dari dua jenis. Yang pertama data primer yaitu Undang-Undang 45, Undang-Undang HAM, Undang-Undang ITE, dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Yang kedua ada data sekunder, yaitu tentang
artikel, jurnal akademik, laporan resmi pemerintah seperti Kominfo, dan laporan lembaga seperti Amnesty. Pada bagian tadi pengumpulan data di bawah, teknik pengumpulan data di sini, kami menggunakan studi literatur, kami tidak melakukan survei observasi lapangan, tetapi itu mengumpulkan dan menelaah sumber-sumber yang tertulis untuk memahami konsep hukumnya, perkembangan teknologi satelitnya, dan kasus-kasus yang relevan. Nah, metode ini efektif karena penelitian kami itu bersifat analitis dan konseptual. Pada bagian teknik analisis data, untuk memahami data, kami menggunakan contoh untuk analisis ini. Isinya itu tentang yang pertama mengidentifikasi isi peraturan perundang-undangan, yang kedua membandingkan eh, antara jaminan hukum dan praktik di lapangan, yang ketiga itu mengkaji kasus-kasus aktual untuk melihat relevansinya, dan menarik kesimpulan tentang apa saja sih yang kesenjangan hukum dan apa saja yang rekomendasi yang dapat diberikan. Dengan metode ini, kami tuh dapat menghasilkan analisis yang sistematis dan objektif. Oke, Selanjutnya ada rancangan kegiatan. Nah, pertama itu dia ada studi literatur dan pengumpulan data hukum yang bertujuan mengidentifikasi peraturan dan isu aktual. Yang kedua, ada analis dokumen hukum dan kasus digital yang bertujuan menemukan kesenjangan hukum dan praktik. Yang ketiga, ada diskusi kelompok dan penyusunan laporan yang bertujuan menghasilkan laporan analisis komprehensif. Dan yang keempat, ada presentasi hasil riset yang bertujuan memberikan rekomendasi kebijakan digital. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.